Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan buku pengasuhan di pertemuan yang ke-20. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, santri-santri kelas 8 Mutawasithah atau MTS Al-Irsyad yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya di sini untuk mempelajari buku kepengasuhan pada pertemuan yang keempat di semester ini atau pertemuan yang ke-20. Antum bisa buka di halaman 43, yaitu kita membahas tentang membangun karakter muslim pada judul mampu menunjukkan kemampuan. Tujuannya adalah kita membangun karakter percaya diri. Dalam pertemuan ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah ataupun kisah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, di mana beliau adalah salah satu seorang ulama yang menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, rujukan umat dan mufti kerajaan Saudi Arabia di masanya. Awalnya Syekh bin Baz tidak buta. Kemudian dengan hikmah Allah beliau sakit. Mata beliau berangsur-angsur melemah lantaran sakit yang menimpa kedua matanya, yaitu pada tahun 1346 Hijriah. Lalu pada tahun 1350 Hijriah beliau mengalami kebutaan total. Usia beliau pada saat itu hampir umur 20 tahun. Bisa antum bayangkan kondisi beliau saat itu? Kondisinya normal, bisa kemana-mana, bisa melihat apa saja. Namun di usia remaja beliau mengalami kebutaan. Namun apakah beliau putus asa? Tidak. Akan tetapi apa yang demikian itu tidak menjadikan beliau tidak meninggalkan ataupun berkurang semangatnya dan tekad beliau dalam mencari ilmu. Justru beliau terus menuntut ilmu dari para ulama yang soleh, hingga beliau mengambil faidah yang banyak dari mereka. Para ulama itu memberi pengaruh dalam kehidupan beliau, dalam pandangannya yang lurus, ilmu yang bermanfaat, bersemangat dalam mencapai hal-hal yang bernilai, tumbuh dalam keutamaan, berakhlak mulia, dan pendidikan yang terpuji, dan hal-hal yang memberikan andil yang besar bagi beliau dalam meneruskan menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, kelas 8 Mutawasithah yang berbahagia, dan hal yang patut kita ketahui bahwa Syekh bin Baz ini banyak mendapatkan faidah dari kebutaan beliau. Di antaranya kekuatan dalam mengingat dan kecerdasan beliau yang luar biasa. Banyak mengambil faidah dari kebutaan yang beliau alami, di mana beliau berusaha dengan keras dalam menuntut ilmu, menguatkan kesabaran dalam meniti jalannya hingga menjadi ulama yang terkemuka, yang dikenal akan ilmu dan pemahamannya, serta kuat dalam berdalil. Pada kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kekurangan yang kita miliki janganlah menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Kekurangan yang ada pada diri kita janganlah menjadi penghalang untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Jadikanlah kekurangan tersebut sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita mampu untuk meraih yang kita inginkan. Baik, untuk apa yang harus kita lakukan dalam hal untuk menunjukkan kemampuan kita? 1. Kita harus berlatih dengan serius, meminta saran dan motivasi dari guru ataupun orang tua. Konsisten dengan jadwal yang kita buat. Jangan rendah diri. Kemudian tingkatkan kepercayaan diri. Mungkin itu materi pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari
kisah yang telah saya bacakan tadi tentang salah seorang ulama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang sangat mumpuni keilmuannya dan sudah kita tahu dan yang sudah kita ketahui akan keilmuannya tersebut. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.